ya menghadirkan kecintaan di hati mereka terhadap ilmu agama. Ya, karena barang siapa yang tumbuh di atas agama yang baik, maka insya Allah ini akan menjadi tanda kebaikan untuk mereka. Ya, jadi para ulama terdahulu sejak kecil udah terbiasa menghadiri majelis ilmu agama. Antum kenal Ustaz Muhdul Zikri hafizahullah? Kenal? Kenalan di mana? Tahu aja Pak ya. Tahu, masya Allah beliau ya Ustadz ya nasional lah sekarang ya. Dan yang dengar kajian beliau banyak. Dan beliau itu sejak kecil ini udah kayak gini nih. Ya udah hadir ke pengajian, diajak oleh orang tuanya, oleh ayahnya. Ya dengan syarat tadi diedukasi, nak, pengajian jangan ribut. Ributnya nanti setelah pengajian. Karena anak nggak bisa Pak disuruh jangan ribut. Tapi ributnya nanti. Adik-adik jangan main-main. Namanya anak-anak pasti main-mainnya nanti ya nak, setelah pengajian. Main-mainnya di rumah gitu. Ya karena melarang mereka main-main, melarang mereka ya ribut, ini adalah sesuatu yang yang susah ya, tapi kita tunda. Jadi di antara sesuatu yang patut diapresiasi ya. Karena di antara cara kita juga agar memberikan mereka teladan untuk terus memuliakan ilmu agama, menjadi seorang karakter pembelajar sejati. Kemarin kita bahas tentang riya, ya sesuatu yang paling ditakuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Bul Jami' Bulughul Maram, dan kita masih di bab yang keempat, dan sekarang kita akan bahas tentang kiat-kiat ya terlindung dari riya. Kita udah bahas kemarin pengertian riya, macam-macam riya, kemudian juga masalah bahayanya riya, dalil-dalilnya. Kemudian kita sekarang bahas bagaimana biar terlindung atau meminimalisir, terjaga dari dosa yang ya tersembunyi ini dan berbahaya, itu riya. Yang pertama tipsnya dari para ahli ilmu adalah berdoa kepada Allah. Doa ini adik-adik semuanya, teman-teman, bapak-bapak, adalah kiat sejuta masalah. Apapun kiatnya, apapun permasalahannya, kiatnya doa. Ustadz gimana biar saya istiqomah? Berdoa kepada Allah, minta istiqomahan. Ustadz gimana biar saya ini rezekinya lancar? Berdoa sama Allah, minta rezeki yang lancar. Ustadz kiatnya gimana biar saya ini semangat belajar agama? Minta kepada Allah semangat belajar agama. Jadi doa ini adalah sesuatu yang harus jadi senjata bagi kita, dan kita sudah pernah bahas pembahasan ini berulang-ulang. Ya, dosa atau doa, maaf, menjadikan lautan menjadi terbelah. Doa menjadikan api yang begitu besar yang hendak membakar melahap Nabi Ibrahim menjadi dingin. Jadi impossible is nothing kalau udah doa. Takdir aja bisa diubah karena doa. Karena itulah banyak-banyak minta doa sama Allah, minta keikhlasan hati. Kenapa? Karena hati ini terbolak-balik ya Pak. Ya, awalnya mungkin ikhlas. Ketika ngerjain amal ikhlas. Nanti setelah amal selesai, dipuji, disanjung, mulai muncul riyanya. Sehingga kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala karena berat. Ya, kita enggak akan kuat minta tolong sama Allah saja. Ini karena itulah di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiru laka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dua hal. Yang pertama dari berbuat syirik, menyekutukan dirimu dengan sesuatu yang kami tahu, kami sadar ini syirik, kami tahu ini dosa besar. Berlindung dari syirik yang kita ketahui. Yang kedua, berlindung dari syirik, minta ampun kepada Allah atas dosa syirik yang mungkin kita tidak ketahui. Mungkin kita sedang tidak ikhlas, mungkin kita riya, sum'ah, dan kita tidak sadar, meminta kepada Allah perlindungan atas dosa tersebut. Minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berat. Kata Sufyan Ats-Tsauri, ulama kelas atas. Ya, beliau seorang ahli hadis yang luar biasa. Beliau mengatakan, ma'alattu syai'an asyadda alayya min niyati fa innaha tataqallabu alayya. Tidak ada sesuatu yang paling susah aku benahi, paling berat aku obati,
Ya, bukan anak kita yang bandel Pak yang paling berat kita didik. Bukan istri kita yang cerewet yang paling berat untuk kita didik, tapi hati kita. Untuk ikhlas ini susah kita didik karena dia senantiasa berbolak-balik, namanya qalbun, ya artinya berbolak-balik hati. Karena itulah di antara praktek ulama salaf ya rahimahumullahu taala, ketika dipuji disanjung berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di antaranya. Dikisahkan dalam Al-Baihaqi oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman, ini di antara kebiasaan tradisi ulama salaf ketika dipuji, Masya Allah antum begini, antum rajin mengaji, antum bacaan Qur'annya bagus, antum semangat dakwah, antum sedekahnya rajin. Kata mereka ketika dipuji, mereka enggak suka, mereka enggak, wah iya memang saya dan seterusnya, tapi berdoa sama Allah, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Yang pertama, ya Allah jangan siksa aku, azab aku gara-gara apa yang mereka katakan, karena tak sebanding dengan apa yang sesuai dengan realitanya. Kau ini rajin padahal kita enggak rajin, ya kau ini semangat padahal kita semangat ada udang di balik batu. Maka minta tolong sama Allah, ya Allah jangan hukum aku gara-gara apa yang dia ucapkan. Mereka tuh enggak tahu. Yang kedua, waghfir lima la ya'lamun, dan apa yang mereka tidak tahu tolong ampuni aku atas dosa-dosa yang mereka tuh tidak tahu. Karena orang memuji kita, menyanjung kita karena tabir Allah yang menutup dosa dan aib kita. Sehingga ketika dipuji, yang dipuji itu bukan diri kita, tapi adalah hikmah Allah, tabir Allah yang menutup aib kita dari diri mereka. Yang terakhir, waj'alni khairan mimma yadhunnun, jadikan aku orang yang lebih baik daripada apa yang mereka duga dan prasangka. Tidak sampai minta maaf, tapi jadi berbenah, ya Allah mereka nih menganggap aku nih baik padahal aku nggak baik. Semoga dengan itu jadi motivasi kita harus perbaiki diri benar-benar biar tidak menipu orang-orang yang menyanjung dan memuji kita. Ini poin yang pertama, berdoa sama Allah, minta keikhlasan. Kan jarang kita Pak, biasanya minta rezeki dilancarkan, ya minta istri yang cantik bagi yang belum nikah, ya minta naik gaji, naik pangkat dan semisalnya, kendaraan yang bagus, rumah yang mewah. Minta keikhlasan dalam beribadah. Ya Allah berikan saya keikhlasan agar terus pengajian ini ikhlas. Karena kalau nggak ikhlas bahaya. Kita bahas ya pada pertemuan selanjutnya sebelumnya. Kedua, setelah ikhlas, setelah berdoa sama Allah, yang kedua adalah berusaha menyembunyikan amal soleh. Iya bapak-bapak, kalau beramal soleh asal ikhlas boleh semua. Menampakkan amalan boleh, menyembunyikan amalan boleh. Jadi kalau amalan baik yang kita kerjakan ikhlas karena Allah, boleh dua-duanya. Boleh kita terang-terangan beribadah, terang-terangan beramal soleh, boleh juga kita menyembunyikannya. Dan kata para ulama, menyembunyikan ibadah itu jauh lebih baik. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 271 ketika berbicara tentang sedekah, in tubdu shadaqati fa ni'mahi. Kalau kalian sedekah terang-terangan, ya aku sedekah 10 juta nih untuk ya Masjid Anwar Azza Masruni, terang-terangan, mantap udah itu. Ya, siapa yang mau sedekah? Aku Ustaz, berapa? Ini yang semua dompetku keluarkan. Insyaallah. Menampakkan sedekahnya terang-terangan. Apa kata Allah? Bagus. Enggak istri ya? Enggak. Sombong, pamer. Ya, agak ditangkap penyidik baru tahu rasa. Lagi musim ya. Tapi kata Allah lanjutan, wa in tukhfuha, tapi kalau kau sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairun lakum, kalau kau sembunyikan, kau beri orang fakir miskin, itu jauh lebih baik untuk kalian. Jadi sah-sah saja Pak berbuat kebaikan. Ya, tapi lebih baik adalah ketika kita berusaha menyembunyikan, kalau bisa orang enggak tahu. Karena itulah ketika Nabi SAW menyebutkan 7 orang yang luar biasa Pak. Semua orang kepanasan, matahari sedekat 1 mil, 1, sekian kilometer. Semua berkeringat, semua bercucuran keringatnya. Ada yang keringatnya setinggi mata kaki, ada yang setinggi betis, ada yang setinggi lutut, ada yang setinggi
pinggang, ada yang setinggi dada, ada yang hampir tenggelam oleh keringatnya diri sendiri. Tapi ini 7 orang spesial, istimewa. Ketika semua orang kepanasan, mereka adem ayem, kedinginan, Pak. Yang pertama kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la zilla illa zilluh, yang dinaungi ketika orang-orang tidak dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah syabun nasya fi ibadatillah, pemuda nih, adik-adik semua nih, ya, yang dari kecil udah tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah. Dari kecil udah ke masjid, pengajian, sholat, ikut puasa, masya Allah, baca Quran, TPA dari kecil. Ya, SMA, ada yang SMA di sini, orang-orang pada ya nongkrong, nongki di kafe-kafe, mereka malah nongkrongnya dalam tanda kutip di majelis ilmu agama. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya terpaut, terikat dengan masjid. Pengen ke masjid lagi, pengen kajian lagi, rindu. Kemudian ya, yang keempat, rajulani tahaba fillah, yang kita semua insyaallah nih berharap orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Pak, yang 6 ini berat. Tapi semoga kita bisa ambil bagian dari poin yang keempat, kita saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama alaihi, berkumpul, bertemu, bersua karena Allah. Enggak ada yang kenal nasi kotak di sini, enggak ada nasi kotak. Enggak ada yang pengen dapat uang di sini. Enggak ada yang pengen dipuji di sini. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita cinta sama Allah, cinta sama sesama kita, berkumpul karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tolong habis pengajian tuh kenal satu sama lain. Karena mereka inilah yang nanti kalau kita meninggal menyolatkan kita, mengantarkan kita ke pemakaman. Ya, cinta karena Allah, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Ketemunya mana? Di masjid, di pengajian, tabligh akbar, kebaikan-kebaikan, Pak. Enggak pernah ketemu di diskotik, enggak pernah ketemu di tempat-tempat maksiat. Nah, kemudian 3 sisanya ini punya karakter yang sama, menyembunyikan amal-amal kebaikan. Yang kelima adalah rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamal, seorang pemuda laki-laki yang digoda oleh seorang wanita. Beda, Pak, kalau kita yang goda mungkin ditolak, ya. Ini yang menggoda wanitanya. Ya, kita tinggal kita nggak perlu PDKT, chatting, nggak perlu. Iya, udah terjadi apa yang terjadi. Ustadz mungkin dia jelek, zatu mansibin wa jamal, punya kedudukan dan punya kecantikan. Udah anak pejabat, nih orang berkelas, ya, mungkin bangsawan, dan juga cantik, jelita, mempesona. Tapi orang ini punya karakter menyembunyikan amal kebaikan. Ini kan orang nggak tahu, Pak. Ini kebaikan. Dia bilang aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diuji kayak gini mungkin lari, Pak. Lari ke depan. Lari ke belakang. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam saja ketika digoda oleh Zulaikha, dan ini luar biasa, Pak. Nabi Yusuf itu adalah seorang pemuda. Tahu pemuda kan? Ya, punya syahwat yang bergejolak. Jomblo, belum nikah. Kalau nikah, ingat bini di rumah. Ingat anak. Ini belum nikah, dan spesialnya dia jauh dari kotanya. Kalau kita di Prabu kan Jaim, Mbak. Iya. Di Palembang enggak katanya kenal, laju. Di luar negeri enggak ada yang kenal. Ya. Ini Nabi Yusuf dari Palestina, dari Syam, dia ke Mesir, Pak. Enggak ada yang kenal beliau. Seorang pun enggak ada yang kenal beliau ketika itu, enggak ada namanya teman sosial, di media sosial enggak ada. Tapi dia melihat burhan Allah Subhanahu wa taala, punya ilmu, punya keikhlasan, sehingga dia mengatakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembunyikan kebaikan. Yang keenam, ini lebih lagi, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu. Orang yang sedekah sembunyi-sembunyi. Ini ya poin yang keenam ini. Saking sembunyinya tidak tahu tangan kiri berapa sih nominal yang ditransfer oleh tangan kanan, berapa sih digit yang disedekahkan oleh tangan kanan. Sedekah tadi berapa nggak tahu, saking sembunyi-sembunyi, tangan kirinya juga nggak tahu, Pak.
Dan yang terakhir pun sama karakternya, menyembunyikan amal kebaikan. Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, orang yang ketika sendiri tersembunyi ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat dosa-dosanya, berlinang meneteslah air matanya. Jadi di antara sebuah kebaikan, kita bahas tadi, membahas atau berbuat kebaikan dengan terang-terangan boleh. Tapi lebih indah lagi kalau kita sembunyi-sembunyi. Kalau bisa ada amalan yang kita bangga-banggakan antara kita sama Allah saja. Yang tahu kita sama Allah, nggak ada yang tahu. Istri kita nggak tahu, ya. Bahkan sebagian ulama itu menangis dalam sholat, istrinya tidur nggak tahu. Dikiranya suaminya mungkin ngompol dan semisalnya. Ada yang bertahun-tahun sedekah, ya, menyedekahkan makanan paginya karena puasa, pulang sore hari makan bareng keluarganya, nggak tahu puasa sunnah sekian puluh tahun. Kenapa? Karena semakin tersembunyi suatu amal, makin dekat dengan ikhlas. Tolong Pak, kalau bisa ada amal-amal yang orang lain tidak ada yang tahu. Kalau bisa ada, harus ada. Mungkin sedekah, ya, atau mungkin ya kita berbuat kebaikan yang orang tidak tahu. Mungkin yang tahu cuma satu orang yang kita tolong itu saja, ya. Dan harus kita latih diri ini. Kenapa? Karena semakin tersembunyi amal, semakin baik kedudukannya. Seperti sholat malam. Kenapa? Karena tersembunyi. Zikir apa yang paling afdol? La ilaha illallah. Karena bibirnya nggak bergerak, Pak. Kalau subhanallah bergerak, ketahuan subhanallah. Oh, Ustaz itu berzikir, ketahuan. Alhamdulillah masih bergerak. Ya, Allahu Akbar. Ya lagi mancing, Allah Akbar, Allah Akbar. Oh, berzikir budak itu. Padahal mikir, mana duit aku? Utang aku banyak sebenarnya. Bergerak bibirnya. Tapi kalau la ilaha illallah bisa, Pak. Enggak ketahuan. Ini zikir yang paling afdol. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, ini tersembunyi. Dan kata ulama Bishr bin Ibn Haris al-Hafi rahimahullah, uktum al-hasanah kama taktum sayyi'ah. Di antara konsep luar biasa, sembunyikan kebaikan sebagaimana kita menyembunyikan keburukan. Mungkin memang ada kebaikan kita yang terekspos, ya, tapi kalau bisa tetap ada kebaikan-kebaikan kita yang menjadi andalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah 3 orang yang terjebak dalam goa, bertawasul dengan amal-amal onca kalau bahasa kita, yang tidak ada yang tahu kecuali antara dia sama Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebagai amalan, ya, yang bisa dijadikan untuk tawasul, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Kecuali kemarin kita bahas apa? Syiar-syiar Islam. Jangan sampai habis pengajian ini tidak ada lagi pengajian. Ngapa tidak ngaji lagi? Aku takut kepada riya. Aku menjaga keikhlasan gitu. Ini salah konsep. Karena kalau syiar-syiar Islam itu harus digaungkan. Jangan sampai nanti adanya nggak pakai mic luar. Takut riya Pak Ustadz. Ya, kita gaungkan nih adzan menggema. Kenapa? Syiar. Salat berjamaah syiar, hadir pengajian syiar. Ngapa antum enggak berjenggot lagi? Takut riya. Enggak. Syiar. Kalau orang-orang berbangga dengan seninya, dengan maksiatnya, dengan dosanya, atas nama seni, atas nama estetika, keindahan, kecantikan, kok kenapa kita malu dengan hal-hal yang baik yang ada pada diri kita? Ya. Tapi tetap berjuang memperbaiki niat. Ustaz, aku tuh kalau azan tuh cak mana ya? Rasa-rasa awan, Pak. Aku kalau pengajian atau datang ke masjid nengok uang tetangga, ada perasaan cak mana ya? Cak, oh hebatnya anakku nih. Lawan. Karena wajar butuh perlawanan. Para ulama, Imam Daruqutni ini ulamanya para ulama, Pak, dalam ilmu hadis. Dia cerita, tolabnal hadis li ghairillah. Kami dulu belajar pengajian, duduk di pengajian bukan karena Allah. Jujur dia, mungkin gara-gara akhwat. Ya, kalau di Palembang banyak tuh, wah, semangat pengajian. Udah nikah hilang. Kenapa niat pengajiannya akhwat, tapi terus belajar hadir terus. Fa aba an yakuna illa lillah. Kemudian ilmu itu membimbing kita, Pak.
sehingga kita hanya ingin ya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nikah masih terus pengajian, bagus. Ya, meskipun sudah dapat dunia tetap pengajian, tetap dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Ini kiat yang kedua. Yang pertama berdoa, yang kedua adalah banyak-banyak menyembunyikan amal kebaikan. Yang ketiga mengetahui bahaya riya di dunia dan di akhirat. Kita bahas kemarin bahayanya. Bagi teman-teman yang belum yang nggak sempat hadir bisa tonton di YouTube Anwar Azam Masruni ya, tentang masalah bahaya riya. Karena kalau tahu bahaya kita jaga-jaga. Orang kalau tahu ini racun nggak dia minum, kenapa racun? Ya, tapi kalau dia anggap ini adalah air mineral biasa, dia akan bisa jadi meminumnya. Terkadang orang itu tidak tahu bahaya, akhirnya terjebak dalam sebuah bahaya tersebut. Orang yang tidak tahu bahaya riba menganggap riba sederhana. Beda orang yang tahu, wah riba ini ngeri banget. Jadi dia jaga diri. Orang yang tahu bahaya syirik, dia akan menjaga diri dari kesyirikan. Jadi penting mengetahui bahaya suatu dosa apa. Yang keempat ini, berusaha tidak terpengaruh dengan ucapan manusia. Kalamun nas la yantahi, kata para pepatah Arab, ucapan manusia enggak ada ujungnya. Pernah kita bahas tentang kisah seorang bapak dan anak yang menjual keledai ke kota. Ya, pertamanya apa? Yang naik keledai si bapak, anaknya jalan kaki. Terus ketemu orang, nih bapak kurang ajar sama anaknya, nggak sayang sama anaknya. Anak capek-capek berjalan, orang tuanya di atas. Ya, bapak cak mano kalau nggak perhatian sama anak. Akhirnya apa? Bapaknya yang di bawah, anaknya naik keledai. Jalan lagi ketemu pihak yang kedua, oi, dah mana kurang ajar, nggak berbakti sama wong tua. Ya, kau nih man, bapak kau jalan-jalan, capek, kau lemak-lemak duduk di pojok situ, turun kau. Akhirnya mereka ya naik dua-duanya, ya win-win solution. Sedangkan tuh keledai yang kecil, Pak. Datang lagi orang ketiga, subhanallah, zolim sama binatang. Nyimak keledai ini nah, ya kau besar, ya badan kau juga 100 ke atas. Ya, akhirnya mereka nggak naik keledai, dituntun, Pak. Istilahnya motor tuh, motornya hidup, ya, tapi dituntun apa? Mogok, tidak, zolim sama motor ini. Diketahuin orang tuh, lu ini punya keledai nggak dinaikin, subhanallah. Akhirnya apa? Digotong keledainya, Pak. Inilah ucapan manusia. Bahkan ulama mengatakan kalau ada orang yang dia tidak bisa atau dia tuh selamat dari ucapan manusia, ini orang buruk ini, Pak. Bermuka dua. Ya, sama orang yang nakal dia dipuji, sama orang baik dia dipuji. Kenapa? Karena pasti harus ada ucapan manusia. Ibnu Hazm mengatakan siapa yang menganggap dia selamat dari ucapan manusia, dia gila. Kita dibilang oleh orang yang enggak ngaji, sok rajin ngaji. Ini. Sehingga orang yang ikhlas itu akan menjadikan pujian dan cacian itu sama saja. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Woi, kau ini semangat di pengajian, tambah lagi pengajian, semangat. Wah, ya. Woi, kau 2 kali pengajian sepekan. Iyo, tambah lagi 3. Hebat nih kau nih. Tambah semangat, tanda-tanda tidak ikhlas. Kenapa? Karena dengan pujian dia senang dan dia menambah kebaikannya. Wis, kau nih riak pasti ya pengajian, ndak ngaji lagi. Karena dia takut dengan celaan tanda nggak ikhlas. Jadi orang yang ikhlas hanya peduli pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berat, Pak. Dan konsep ini berat, apalagi kita yang biasanya baru beranjak dewasa ya. Itu dicela orang dikit, wah udah susah tidur. Ya, jadi bersyukurlah orang-orang yang cool, yang cuek terhadap ucapan manusia. Kata Imam Syafi'i, ridona ghayatun la tudrak.
disukai, disenangi oleh semua manusia adalah tujuan yang impossible, yang nggak mungkin tercapai. Jadi kita dengerin tuh ucapan-ucapan jelek, kalau emang benar ya perbaiki, alhamdulillah. Tapi kalau emang nggak benar ya sudah, lanjut saja berjalan. Ketika ada orang yang memuji kita, ini konsep Pak, kita bilang apa? Seandainya dia kenal sama saya, dia tidak akan puji saya, gitu. Ketika kita mendengar orang mencela kita, mencaci kita, menghina kita, kita pun bilang hal yang sama. Seandainya dia kenal saya, dia akan mencela saya jauh lebih dari apa yang dia cela sekarang. Ini ucapan ya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala ketika ada yang mencela beliau. Oh, tidak kenal sama aku budak itu. Kalau kita kan, berarti sombong saya ini. Ya, kok dia tuh cacanya, tidak kenal tuh sama aku. Ngapa Syekh? Kalau dia kenal, dia akan mencela jauh lebih dari itu. Wah, luar biasa. Ya, kalau kita kan, dia tahu aku tidak mungkin dia ngejek aku, gitu. Kalau kita begitu, ya. Ini harus punya berusaha agar tidak terpengaruh, Pak, dengan ucapan maupun sanjungan dan maupun hinaan, cacian dan semisalnya. Dan yang terakhir, ya atau belum terakhir, yang kelima, merasa khawatir amal ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam para nabi, diantaranya Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilur Rahman, ketika dia bangun pondasi Ka'bah sama putranya Nabi Ismail, ya apa doanya? Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah. Ini sekelas nabi, kekasih Allah, takut amal ibadah tidak diterima. Apalagi kita yang kita kan kadang kajian, sholat, puasa, sedekah, baca Quran sering ya, tapi kita tuh nggak pernah khawatir loh amal kita tuh nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fine aja, nggak pernah ada perasaan khawatir, takut. Itulah rukun ibadah kan tadi, harap, takut, cinta. Kita nggak ada takutnya kadang. Terima deh kira-kira kajian aku malam ini harus ada ini. Ini kalau sempurna ibadah tuh begitu. Karena itulah ketika Allah berbicara tentang orang-orang yang bersegera, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Sekarang musim lomba balap, ya. Mandalika, dan kita juga lomba-lomba, Pak. Tapi dalam apa? Kebaikan. Kalau ada orang yang pengajiannya 4 kali, aku 5 kali. Gitu. Kalau ada orang yang puasa sunnahnya sekian kali, aku sekian kali. Idza ra'aita man yunafisuka fid dunya, kata Hasan al-Basri, kalau ada orang yang kamu lihat mengalahkanmu dalam urusan dunia, istrinya lebih cantik dia, gajinya lebih banyak dia, mobilnya lebih banyak bagusan dia, fanafishu fil akhirah, lombalah dia, balaplah dia dalam urusan akhirat. Kita boleh kalah dalam dunia, boleh kita kalah, tapi jangan mau kalah dalam urusan akhirat. Seperti kisah Umar dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma ketika berlomba-lomba dalam sedekah di perang Tabuk. Siapa mereka yang bersedekah kebaikan? Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka orang yang sedekah dan mereka tuh takut, hati mereka takut. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yasrabuna al-khamra wa yasrikun?" Apakah mereka ini orang yang minum khamar, yang berzina, yang berbuat maksiat, kok takut gitu loh, berbuat ibadah takut? Kemudian kata beliau, ya binta Siddiq, wahai putrinya As-Siddiq, ialah enggak seperti itu. Walakinnahum alladzina yasummun wa yusallun wa yatasaddaqun. Mereka orang yang rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Wahum yakhafuna alla tuqbala minhum, tapi mereka punya karakter takut, khawatir amal-amal mereka tidak diterima. Inilah orang yang bersegera dalam kebaikan. Pak, kalau merasa nggak diterima itu nggak puas berarti. Ucapnya belum terima, aku tadi, ayo aku nak ibadah lagi gitu kan. Aku nak kajian lagi, kenapa? Belum terima kan tadi, kajian lagi, semangat lagi. Dia meningkatkan terus kualitasnya agar diterima. Ya, kalau lah cita-cita diterima, persiapan lagi dia. Sudah terima, sudahlah. Kemarin sudahlah, sudah terima. Kemarin udahlah, aku baca Quran, ya, sudah terima. Udah punya perasaan seperti itu, maka ini tanda ya dia belum totalitas dalam beribadah.
Kalau orang khawatir amalnya tidak diterima, artinya fokus dia adalah kepada Allah. Gimana agar Allah nerima ini, bukan cuman agar diketahui manusia, saya beribadah, saya pengajian, saya begini, saya begitu, enggak. Karena fokus dia gimana nih biar Allah terima. Ya. Ini yang kelima. Yang terakhir, yang keenam, menyadari bahwasanya orang yang kita harap pujiannya, orang yang kita riak kepada dia, sum'ah kepada dia, dia tidak akan menolong kita di akhirat. Kita kadang riak terhadap teman-teman kita. Oh, pengajian, saya pengajian juga. Apakah nanti teman-teman pengajian kita nolong kita di alam kubur? Enggak. Di akhirat? Enggak. Mereka mengurusi diri mereka masing-masing. Oh, iya, aku kemarin capek-capek biar dipuji budak itu. Budak itu sara pula dulu. Kalau kita nak tebar pesona TP sama orang yang punya kualitas, punya kapasitas, punya kemampuan, ya mungkin sah-sah saja. Ya aku nak deket ya Pak polisi itu, kenapa? Kalau aku ada apa-apa kan lemak dekeng, bisa bantu. Ya jadi tebar pesona biar bisa dibantu. Oh, anu paling dekat sama Pak Bupati lah, kalau ada apa-apa nanti enak. Tapi ini kita tebar pesona kepada orang yang tidak punya kapasitas menolong kita di akhirat, kan sia-sia Pak. Oh ya, aku nak tipe-tipe lah sama ini pengemis itu, makin banyak bantu dia. Enggak kan? Enggak ada yang tebar pesona sama seorang pengemis, sama orang-orang yang strata sosialnya rendah, enggak bisa bantu. Karena punya konsep ini, maka kita akan paham dunia ini tidak akan setia. Teman-teman pengajian kita yang kita wah pengen mereka muji kita, nanti ketika kita diantar ke makam pemakaman umum terdekat, mereka tertawa-tawa, nostalgia, belumlah masuk dia, lalu lupa sama kita. Ya, dunia tidak akan pernah setia. Istri kita yang kita harap memuji kita, ya bos kita, anak kita, guru kita, jamaah kita, ya mereka menganggap ya sudahlah, meninggal sudah selesai, tutup buku. Sedangkan kita harus mempertanggungjawabkan riyanya kita, sum'ahnya kita, karena itu bagian dari menyekutukan Allah meskipun syiriknya kecil. Sehingga kalau paham konsep ini, semoga bisa terhindar dari riya. Fokus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sesuatu yang bukan riya adalah pujian manusia. Kalau ada yang muji kita, kata seorang sahabat, ya Rasulullah, ara'aita rajula ya'malul amal minal khair, ada orang yang beramal ibadah, puasa, sholat, sedekah, kajian dan semisalnya, wa yahmadun nas, dan manusia memujinya, manusia menyanjungnya, manusia mengapresiasi kebaikannya. Faqala tilka ajilu busyral mu'min, semoga itu adalah balasan dari Allah yang disegerakan untuk orang-orang yang beriman. Jadi PR-nya bukan cuma dapat pujian, tapi yang riya itu adalah yang berharap pujian meskipun gak dipuji. Sedangkan orang yang bukan riya mendapatkan pujian meskipun dia tidak berharap pujian tersebut. Ini hadis yang kelima tentang masalah riya. Dan ini sering didengerin berapa kali, dibaca lagi ya. Kenapa? Karena memang ini PR kita seumur hidup untuk mengatur keikhlasan kita. Karena di antara syarat amal diterima adalah ikhlas dan mutaba'ah. Sehingga ikhlas adalah amal seumur hidup, perjuangan seumur hidup, ya, mati-matian. Ya, lebih dahsyat dibandingkan perang Ukraina dan Rusia. Ikhlas, perang melawan hati kita yang kadang riya dan sum'ah. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-6 ya. Pada malam hari ini tentang orang munafik. Tentang orang munafik. Kata pengarang di sini rahimahullahu taala, ya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiki thalathatun atau thalathun, tanda orang yang munafik. Munafik itu orangnya, Pak. Penyakitnya namanya nifak. Ya, syirik dan musyrik. Musyrik itu orangnya. Penyakitnya syirik. Kafir itu orangnya. Penyakitnya kufur. Ini orang munafik, orang yang memiliki sifat nifak di dalam hatinya.
Ada 3 tandanya. Yang pertama, idza haddatsa kadzab. Kalau dia berbicara dia dusta. Baik dusta terhadap urusan dunia, jualan, bisnis, ya, dijamin tidak luntur. Ya, ketika dibeli luntur, ngapa kau ini luntur? Oh, kita ini kan orang Islam. Orang Islam itu kan mendahulukan yang sebelah kanan. Dijamin tidak luntur, luntur tidak dijamin wajahnya sebelah kanan. Dia berdusta, bohong. Ya. Jualan, beli hari ini besok gratis. Beli hari ini besok gratis. Iya, beli dia. Berharap biar besok gratis. Ketika datang, "Oi Pak, aku kemarin beli, hari ini gratis ya." Bukan mah itu, Pak. Bukan kemarin beli hari ini gratis. Beli hari ini, besok gratis. Beli dulu hari ini, baru besok gratis. Iya, beli lagi berarti dia. Datang lagi besok, beli hari ini besok gratis. Nanti kolai. Bohong. Ya. Jual madu asli memang nggak bohong, tapi 1%. 1% sisanya campuran. Ya, gula, air dan semisalnya. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia ingkar janji. Ya, ini tanda-tanda orang-orang yang punya nifak. Yang terakhir, idza tumina, diberikan amanah, khana, dia berkhianah. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Walahuma, dan dalam riwayat yang lain milik keduanya, min hadisi Abdullah bin Amr. Ada tambahan, Pak, yang keempat. Wa idza khasama fajara. Kalau dia berselisih, ada keles, ya, sedang bertikai, dia akan berbuat perbuatan yang keji, perbuatan yang fajir. Dia akan berusaha untuk berbuat zalim kepada orang yang berselisih dengan dirinya. Ini tanda-tanda orang munafik. Nah, kita bahas apa itu nifak, Pak. Nifak dari kata nafaqo. Nafaqo itu keluar masuk dalam lubang. Ini untuk tikus. Ya, jadi nafaqo itu keluar masuknya tikus di dalam lubang sarangnya, tikus tanah. Dan biasanya tikus itu punya sarang yang lebih dari 1 lubangnya. Ya, masuk sini, keluar sana, masuk sini lagi. Ya, itu kan tikus tanah. Nah, inilah nafiqah. Nafiqah itu lubang tikus di tanah. Nah, inilah tikus. Kadang keluar di sana beda, di sini lagi beda, tanda gitu. Ya, banyak lubangnya. Kalau pengen situ, masuk lewat sini. Kalau ketemu lewat situ, masuk lewat situ. Dan inilah orang-orang yang menampakkan sesuatu yang berbeda, kadang keluar di sini, kadang keluar di situ. Atau bahasa sederhana kita, bermuka 2. Inilah tikus tadi, bermuka 2. Kau tadi keluar dari sini, ngapa sekarang keluar dari situ? Ya, kau nih pihak ini kemarin, sekarang pihak itu pula. Dia menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Inilah artinya bermuka 2, munafik. Munafik kau nih, itu kan. Kau depan aku baik ya, belakang aku mah ini, munafik kau nih, ya kan? Sering kita pakai diksi tersebut, kenapa? Untuk orang yang mukanya 2. Sebagaimana orang-orang munafik, kita bahas nanti masalah orang-orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sederhananya nifak itu artinya bermuka 2, menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Dan macam-macam nifak terbagi jadi 2. Sebagaimana syirik ada akbar, ada asghar, besar kecil, begitu juga nifak, Pak. Kemunafikan, ada kemunafikan yang nifak akbar, dan ada yang nifak asghar, nifak besar, nifak kecil. Nama lain nifak besar namanya nifak i'tiqadi, keyakinan, kufur atau munafik keyakinannya. Sedangkan nifak asghar yang kecil adalah nifak amali, kemunafikan amalnya. Ini keyakinan, ini amal. Apa itu nifak akbar atau nifak i'tiqad? Menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman, pura-pura Islam. Apa itu nifak asghar atau amali? Menyembunyikan keburukan dalam kesendirian dan menampakkan kesolehan, kebaikan di hadapan orang lain. Itu munafik juga.
Dan inilah yang dibahas dalam hadis tadi. Kalau ngomong bohong kan munafik. Kalau dia berjanji ingkari amanah, diberi amanah dia khianah, dan seterusnya. Kita bahas yang pertama dulu, nifaq akbar i'tiqadi insyaallah ya setelah azan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Ya, jadi nifaq terbagi jadi berapa? 3 atau 4? 2. Yang pertama nifaq akbar, yang kedua nifaq asghar. Nifaq akbar artinya menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Jadi ceritanya ya 15 abad silam Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Dulu namanya Yathrib. Kenapa jadi Madinah? Madinah itu artinya kota. Maksudnya Madinah itu Rasul, kotanya Rasul, kepanjangan tapi kan. Jadi disingkat jadi Madinah. Kota, maksudnya kotanya Nabi, kotanya Rasul, kotanya hijrah dan semisalnya. Ketika itu manusia ada 3 penduduk, 3 jenis penduduk di kota Madinah ketika Nabi hijrah sama kaum muslimin hijrah. Yang pertama orang-orang muslim, baik muhajirin, orang yang hijrah dari Mekah, maupun ansor, orang asli kota Madinah. Ini yang pertama. Yang kedua musyrik, orang-orang Madinah yang belum mau masuk Islam, yang dia nggak mau beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan golongan yang ketiga orang-orang Wahyudi, bukan Wahyudi ya, Yahudi. Ya, di plesetnya kadang dari Yahudi. Dan saya pernah dibilang orang Yahudi, Pak, oleh anak ustadz saya sendiri. Karena saya suka main tembak-tembakan sama dia. Ya, cu gitu ya. Dia lagi sholat jamaah ya di kampus. Oh, ini Ami itu kan bahasa kakak mungkin ya, kalau kita paman ya. Ini Ami Yahudi. Dia bilang lagi sholat ya. Ini bilang Ami ya Yahudi. Teman saya langsung kaget. Oh, siapa Yahudi ini? Ya, langsung kaget sama siapa ya? Yahudi. Habis sholat siapa yang bilang Yahudi? Oh, Roni. Kenapa so Yahudi? Oh, aku tembak-tembakan. Jadi nembak-tembakan yang ditembak itu Yahudi, dodor ya gitu kan. Yahudi itu Yahudi, tembak-nembak. Jadi berbahaya ya main-main sama anak ustadz. Ya berbahaya ya. Ini 3 orang Yahudi ini dari 3 Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Nah, di tahun kedua Hijriah terjadilah perang yang terkenal. Perang apa, Pak? Badar. 300 sekian belas kaum muslimin mengalahkan 1000, 1 lawan 3, Pak. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan semisalnya tewas gugur. Sehingga berita ini kaum muslimin yang tidak ada niat untuk berperang bisa mengalahkan 1000 pasukan Mekah dengan persenjataan lengkap. Geger orang-orang musyrik kota Madinah. Wah, Muhammad ini gak kaleng-kaleng sama kaumnya. Akhirnya daripada kena sikat, mereka berpura-pura masuk Islam. Sehingga kota Madinah menjadi 3 penduduknya. Yang pertama orang muslim, yang kedua orang munafik, yang ketiga orang Yahudi. Munafik tadi siapa? Orang-orang musyrik yang pura-pura masuk Islam, pengen menyerang Islam dari dalam. Kata Allah dalam Al-Baqarah 14, ciri-ciri orang-orang munafik, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka berjumpa dengan orang yang beriman, kami ini beriman, kami Islam. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau dia kumpul sama teman-temannya, kami ini main-main be sama muslim itu. Kami ini masih sama kau, saya CS-an gitu nih. Ya cecak be aku tuh nak ngeprank ya kaum muslimin dan semisalnya. Dan ini lebih bahaya, Pak. Musuh yang nyata orang kafir berbahaya iya, tapi munafik jauh lebih berbahaya. Ya kalau orang ada geng nih ya, saling berperang, ya kita tahu kan ini musuhnya. Tiba-tiba nih teman kita yang satu seragam sama kita nusuk kita, nah ini yang repot. Ya,
Ini orang-orang yang menusuk dari belakang. Serigala berbulu domba. Domba menganggap itu domba. Ya, temenan dia lagi sepi tuh dimakan serigala, ternyata menggunting dalam lipatan, tidak kejingoan, tahu-tahu koyak. Inilah bahayanya orang-orang munafik. Bahkan mereka pernah mau membunuh Nabi SAW sepulang perang Tabuk. Sudah siap nih, gelap-gelap, ya kita dorong Muhammad dari tepi jurang. Ketika kita ada Huzaifah dengan Ammar ibn Yasir. Huzaifah, hati-hati, kayaknya aku nih punya perasaan nih. Ketika mereka mau berbuat buruk, Allah jaga, ya. Akhirnya mereka istilahnya ketahuan, ya mereka kan diam-diam gitu ya, ketahuan, mereka berlari kabur. Kemudian Nabi menyebutkan nama-nama mereka, orang-orang munafik, kepada Huzaifah bin Yaman, sehingga Huzaifah bin Yaman dikenal dengan pemilik rahasianya Nabi. Jadi kaum muslimin itu ngelihat orang Huzaifah ini sholat apa enggak. Kalau Huzaifah sholat jenazah, ini mukmin berarti sholat juga jenazah. Huzaifah nggak ikut sholat, mereka khawatir ini jangan orang-orang munafik. Karena ini lebih berbahaya, yang menuduh Aisyah berzina kan, yang viral trending kan orang-orang munafik. Yang membuat kaum muslimin menjadi apa? Menjadi galau. Ketika perang Uhud kan 1.300 kaum muslimin. Tengah jalan balik mereka. Budak ini bikin cemas kan. Mendak melok dari awal lemah, Pak. Ini sengaja melok-melok. Tengah-tengah ya kita bikin mereka khawatir, balik membelot. Sudah Nabi Muhammad kembali ketika perang ya menjelek-jelekkan kaum muslimin dan semisalnya. Kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di dasar api neraka, di kerak-keraknya, Pak. Yang paling gosongnya kalau dari periuk nasi itu orang-orang munafik, nifak akbar. Dan ini bersyukurlah teman-teman, dengan nikmat iman mereka itu hidupnya sama Nabi SAW, melihat wajah Nabi SAW yang mulia, sholat di belakang Nabi SAW, mendengar bacaan Nabi SAW, ya, duduk di pengajian SAW, perang bersama Nabi SAW. Tapi mereka tidak diberikan apa yang kalian sekarang dapatkan, hidayah keimanan. Bersyukur, Pak. Kita mungkin nggak berjumpa dengan Nabi, ya, tapi kita punya keimanan. Ini nikmat dari Allah. Orang yang bersama dengan Nabi saja nggak Allah berikan hidayah ini, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang kan banyak, Pak, muslim KTP, ya, muslim KTP-nya Islam agamanya, tapi menjelek-jelekan Islam, ya, anti dengan Islam, menghalalkan misalnya zina. Kan ini munafik. Liberal menganggap agama semuanya sama. Kalau kau sama, kau keluar dari agama Islam, meninggi pala. Iya kan, katanya sama agama, kau keluar dari Islam. Jangan munafik main ini kan susah, Pak. Oh, dia kan doktor agama, dia kan profesor agama. Orang jadi bingung, ini gara-gara musuh dalam selimut. Kalau orang kafir ngomong, kafir, tidak percaya, iya kan? Ini pakai nama Abu Janda misalnya, jangan dipotong ini ya. Dia ngakunya Islam, ngerusak Islam. Kalau dia kafir kan kata urusan, Pak. Ya, masalahnya ini yang Islam ini, nah kadang ini yang dia agamanya Islam tapi ini merusak Islam dari dalam. Jadi jangan sampai seperti ini. Jangan sampai orang-orang yang Islam tapi dia sebenarnya munafik. Kenapa? Karena dia benci Islam, dia menganggap semua agama itu sama, dan sebenarnya ini kufur hakikatnya. Waliyazu billah. Dan yang kedua, nifak asghar dan amali. Dan semoga kita bukan orang-orang yang nifak akbar ya, Pak. Bahaya sekali. Ya, yang mungkin ada di sini ya, cak-cak Islam, ya, nak nyengok pengajian ini mana nih, nak nyerang agama kopi dah. Tobatlah. Nah, dah baca balik kau pakai. Nah. Yang kedua, nifak asghar, amali, amal. Nah ini, Pak, mungkin dan sangat bisa jadi inilah kita, orang-orang yang menyembunyikan keburukan kita, dosa maksiat kita, dan seolah-olah menampakkan kebaikan, kesolehan di hadapan manusia. Dan ini berat.
Bahkan sahabat pun khawatir mereka terjangkiti nifak yang ini. Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Nabi, berjumpa dengan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kaifa anta ya Hanzalah? Ya, apa kabar Hanzalah? Nafaqu Hanzalah. Aduh, Hanzalah ini munafik. Wahai Abu Bakar Siddiq, subhanallah, matakul, apa yang kau ucapin? Ngomong apa kau? Bener dikit. Nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yal ain. Woi, kalau kita duduk di pengajian Nabi, dekat dengan Nabi, dengar nasihat Nabi menjelasin surga neraka, seolah-olah surga neraka di hadapan kita. Ngelihat, oh ya Allah, cemas kita, naik keimanan kita, Pak. Fa idza kharajna min indi Rasulillah, tapi pas balik pengajian Nabi, ya, afasnal azwaj wal aulad wa dai'at fanasina katsiran. Tapi Pak balik ketemu bini, ketemu anak-anak, lupa yang disampaikan di pengajian tadi. Wah, pengajian tinggi imannya. Wih, balik ini nih anak ini baca Quran banyak-banyak balik ini. Sampai biar apa kabar? Baik, langsung main sama anak, main sama bini, lupa. Ya, yang awalnya imannya naik sama keluarga turun. Nah, munafik ini. Kata Abu Bakar, no, aku juga mah itu munafik kalau kita nih akhirnya. Ngadulah mereka ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya, ada apa? Nafaqu Hanzalah, Hanzalah munafik ya Rasulullah. Ya, wah mazaka, ngapa dia? Apa ceritanya? Apa coba itu? Diceritakanlah tadi, aku kalau kami sama dirimu ya Rasulullah, ya Allah semangat. Sot aku kalau sama kau tuh, oh semangatnya. Balik-balik sama bini sama istri yang jomblo sama goleng misalnya, yang selalu rumah misalnya, futur lagi, tidak sekuat iman ketika di pengajian, Pak. Kemudian kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadih law tadumuna ala ma takunu indi. Kalau kalian tuh tetap selalu iman kalian tuh cak pengajian sama aku, cak sedang di dekat aku, mah itu terus imannya, la safatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turukikum, maka malaikat akan turun dari langit ke dunia untuk menjabat bersalaman dengan kalian di jalan-jalan, di tempat tinggal kalian. Ya, karena kagum dengan keimanan kita yang stabil, nggak pernah turun, naik terus. Walakin ya Hanzalah sa'atan, tapi begitulah keimanan. Sesaat, sejenak. Kadang semangat iman, bercanda, bermain. Lagi semangat pengajian, nanti main futsal. Biasa, Pak, hidup ini jangan ngegas terus. Ngegas terus nabrak, gas rem. Inilah kehidupan. Yang penting remnya tidak sampai kita jatuh ke dalam maksiat, begitu. Main sama anak istri, kebaikan mubah. Ya, biasa futur itu, jangan gara-gara futur lagi pengajian, jangan. Ya, beginilah kehidupan, arus kehidupan naik. Maka kita caranya jaga biar kita itu nggak bablas, ketika turun nggak bablas, naik lagi futur lagi, semangat lagi, terus begitu. Dan kalau kita jujur sama Allah, Allah akan permudah urusan kita untuk istiqomah. Ya, jadi biasa kadang jangan, kamu nih main futsal ya, takutlah sama Allah, enggak. Mungkin lagi refreshing ya, mungkin lagi. Kalau iman kita terus, Pak, pengajian semangat, Pak. Iman inilah fungsinya pengajian, ngecas, Pak. Kalau tidak ngecas lobet, hilang baterai, habis baterai. Maka pas lagi lobet, ngecas pengajian. Nah, kalau teman-teman yang rutin pengajian tiap hari, wah itu kan powernya Masya Allah tuh full. Ya, yang cuma sekali seminggu, ya agak dikit-dikit ngecas lagi. Inilah fungsinya majelis ilmu agama, biar kita semangat untuk belajar ilmu agama. Semua para sahabat hampir khawatir, Pak, nifak yang ini. Kita pun khawatir, Pak, kita kan banyak dosa maksiat sendiri kita. Orang anggap kita alim, soleh, berilmu, bertakwa, penghuni surga, jenggotan, cingkrangan. Tapi mungkin mereka nggak tahu kita ini pendosa, kita ini pemaksiat. Kata seorang tabi'in Ibnu Abi Mulaikah, adraktu salatina sahabiyan kulluhum yakhafun nifaq ala anfusihim atau ala nafsihi. Semua sahabat, 30 sahabat yang saya temui, Ibnu Abi Mulaikah ini bertemu dengan sahabat-sahabat yang senior, Pak. Sahabat-sahabat yang dikenal oleh kita semua.
termasuk 10 sahabat yang dijamin surga bertemu beliau. Dan kata beliau, saya dapati semua mereka takut kenifakan menjangkiti hati mereka. Tidak ada yang bilang saya imannya Jibril, imannya Mikail, enggak. Kata Hasan Al-Basri, ma khafahu mu'min illa mu'min wala aminahu illa munafik. Orang-orang yang merasa aman, tidak mungkin aku munafik, Ustaz. Itulah munafik sejatinya. Orang yang khawatir jangan-jangan aku munafik, itulah semoga orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab ini, kita tutup dengan kisah Umar bin Khattab ketika beliau ditusuk jadi imam salat subuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, budaknya Mughirah bin Syu'bah. Ya, dan itu udah tabib didatangkan enggak? Tinggal menunggu waktu. Beliau minta tolong panggilkan Huzaifah. Kenapa Huzaifah? Tadi apa julukannya, Pak? Pemilik rahasia. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Pak. Wahai Huzaifah, hal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ismi bainal munafikin. Kau tahu kan aku sekarat sekarang ini. Tolong nian. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut namaku di tengah-tengah orang-orang munafik? Apakah aku nih ada namaku disebut ketika Nabi menyebut orang-orang yang munafik? Ya Allah. Umar bin Khattab dengar ini nangis. Huzaifah bin Yaman ndak baca mar ini rahasia, ndak baca. Ya, aku ndak bisa ngasih tahu. Ya, aku udah janji sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong niam. Ya, kata Umar bin Khattab, ya sudah, karena ngelihat kesungguhannya, ya sadar ini salah, bismillah. Sambil menangis beliau, aqulu laka wala aqulu li ghairika. Aku akan bicara kepadamu tapi aku enggak akan bicara sama orang lain. Cukup kau saja yang kubocorkan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahi ma dzakara ismaka indi. Demi Allah, beliau tidak menyebut namamu di antara tengah-tengah orang-orang munafik. Ini Umar bin Khattab, dan ini bukan cuman pencitraan, Pak, tapi benar-benar khawatir. Sehingga para sahabat itu ya khawatir mereka itu orang-orang munafik, bukan munafik asghar, bahkan munafik akbar. Karena itulah di antara hal yang sepahami bersama, jangan-jangan kita ini orang-orang yang bermuka dua. Kalau begitu aku sebut maksiat aku semalam, biar aku tidak bermuka dua. Ya, aku tidak galak munafik ya. Aku semalam minum kopi ya. Misalnya gitu. Ini juga salah persepsi, Pak. Jangan gara-gara enggak munafik kita malah masuk ke dosa yang lain, yaitu dosa yang mengumbar aib kita sendiri. Itu pun dosa, Pak. Bahkan dosanya besar juga. Ya, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Semua umatku diampuni kecuali orang yang mujahir, yang menampakkan dosanya terang-terangan, enggak takut lagi sama Allah. Oh ya, aku semalam minum ini. Sembunyikan dosa, sembunyikan kebaikan. Ya, hidup ini harus ada privasi, Pak. Tidak ada privasi enggak bahagia hidup kita. Dan yang antara privasi adalah dosa dan kebaikan-kebaikan kita. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya, ya, mungkin belum Ramadan ya, atau mungkin Allah alam kalau masih ada ya. Ya, lanjut. Terima kasih, Dek. Ya, kita akan lanjutkan tentang tanda-tanda orang-orang yang munafik. Semoga Allah lindungi kita dari sifat-sifat munafik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seseorang laki-laki rajin sholat di rumah, tapi sholat berjamaah di masjid hanya sholat Jumat saja? Apakah orang ini termasuk munafik besar atau kecil? Ya, langsung ini Mbak Uang ya. Yang pertama harus kita pahami bersama, memang ada hadis seman, inna athqala salatin 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat. Nabi enggak bilang mereka enggak salat. Perhatikan ya. Nabi bilang berat. Artinya masih salat. Jadi orang-orang kafir munafik di zaman Nabi itu sholatnya 5 waktu, Pak, di masjid berjamaah sama Nabi. Tapi yang paling berat ada 2 sholat, sholat subuh dan sholat isya. Kenapa? Bukan karena ngantuk, bukan karena hal-hal yang lain, tapi karena tidak ada yang melihat, karena dulu tidak ada lampu. Ya,
Paling api-api saja. Jadi masjid itu gelap kalau subuh itu. Tidak ketahuan fulan sholat apa tidak. Ya, Isya. Ya, sholat apa tidak ketahuan. Sedangkan kan orang munafik ini kan riya. Dia itu menyembunyikan kekufuran, pura-pura masuk Islam. Pengen Islamnya dilihat oleh orang. Aku nih ngabsen, aku nih muslim. Buktinya aku sholat jamaah di masjid sama kamu. Muslim aku nih. Jadi yang mereka lihat adalah pandangan manusia. Karena di antara sifat mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau sholat berat, malas-malasan. Kenapa? Yuraunan nas, agar dilihat oleh manusia. Jadi ada ikatannya antara riya sama munafik. Di antara ciri-ciri munafik adalah riya tadi. Karena dia hanya peduli pada pandangan manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan dia zikirnya dikit. Ya, ingat, zikir dikit, pagi petang enggak zikir, Quran jarang dibaca, tanda-tanda kita munafik. Nah, sekarang kalau ada orang yang hanya salat Jumat di rumah saja, apakah munafik? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Karena dalam Islam hukum sholat jamaah adalah sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama, dan kita harus amanah ilmiah menyampaikan ini semua. Dan dalam madhab Syafi'i sholat jamaah hukumnya sunnah, Pak. Jadi seandainya dia cuma sholat Jumat saja di masjid, semoga dia tetap dapat kebaikan menurut pendapat ini, sunnah muakkadah. Tapi menurut pendapat yang lebih tepat, ya, adalah wajib kecuali ada udzur, sakit atau yang semisalnya. Sehingga kita berbaik sangka sama orang lain, tetap nasihati, akhi, harusnya sholat jamaah itu 5 kali dalam sehari, bukan Jumatan saja. Ya, jadi tugas kita di sini untuk berbaik sangka sama orang lain dan berburuk sangka sama diri sendiri. Ya, aku nih kalau sholat isya susah, subuh susah di masjid, jangan-jangan aku ini munafik, kita tuduh diri kita, ya. Tapi untuk orang lain itu berbaik sangka, dan kita jelaskan, dan kita tetap, ya Pak, yang penting itu sholat. Ya, ada sebagian ikhwan berdebat sama orang tuanya sampai mau keluar dari rumahnya gara-gara bapaknya cuman sholat Jumat di masjid saja. Anda bilang subhanallah, nggak cocok Pak berdebat dengan masalah seperti ini. Seandainya orang tua kita sholat, dia di rumah terus kecuali Jumatan saja, atau sholat hari raya Idul Fitri Idul Adha, dan dia bertaklid menurut mazhab, ya, karena memang tugas orang awam adalah taklid sama, ya, ahli ilmu yang mereka imani, kiainya bilang seperti itu, maka semoga tetap dapat pahala kebaikan, Pak, karena itulah ijtihad mereka dan belum sampai hujah kepada mereka. Jadi jangan sampai menjadi dalil untuk mengklaim orang yang tidak di masjid itu orang yang berbuat dosa, meskipun memang dalam pendapat lain iya, tapi ada pendapat lain yang kita harus berbaik sangka dan harus toleransi dalam masalah khilafiyah. Imam Syafi'i loh yang bilang ini. Ada kita bilang Imam Syafi'i pendosa dan seterusnya, tapi ijtihad beliau begitu. Ya, tapi tetap jangan sampai berarti aku tidak lagi masjid. Pendapat Imam Syafi'i, tetap kita cari yang lebih tepat. Ya, misalnya seandainya Anda berpendapat yang lebih tepat adalah sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Kalau ada sebagian sholat yang lain gugur, tetap saja berusaha mengambil yang terbaik, begitu. Imam Syafi'i sholatnya di masjid terus, meskipun berpendapat sunnah muakkadah, karena sunnah muakkadah dan sunnah yang sangat ditekankan. Bukan arti alasan kita nggak sholat di masjid. Jadi nggak bisa kita mengukur orang Pak munafik atau tidak, ya, tapi kita selamatkan diri sendiri. Ibda bin nafsik, kita urus diri sendiri dulu, kemudian baru kita nasihatin teman-teman di sekitar kita. Ya, udah ada ya, insyaallah pertanyaan lagi. Semoga Allah mudahkan kita berjumpa dengan Ramadan, ya. Dan dengan Pak, diantara tips Ramadan, menganggap Ramadan itu sebentar. Tidak terasa dak Sya'ban sekarang sudah setengah. Tidak terasa. Itu Ramadan lagi sama baik. Jadi jangan hari pertama, jangan hari kedua, jangan sebentar nih, sebulan tidak terasa. Tidak terasa nih ancak. Lah minggu pertama, lah minggu kedua. Jadi kalau orang merasa ini sebentar,
ya, dan dia mungkin ada kemungkinan lagi nggak ketemu, maksimalkan setiap detiknya. Semoga Allah mudahkan kita bisa maksimalkan Ramadan kita nanti insyaallah. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.